Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Putri dari kelas 2A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang siklus air. Baiklah teman-teman, yang pertama ada pengertian dari siklus air. Siklus air disebut juga dengan siklus hidrologi. Siklus air merupakan proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Oke, siklus air ini dikenal secara umum ada 3 tahapan. Namun sebenarnya dalam siklus air ini banyak tahapan. Nah, tahapan secara umum yang pertama yaitu 1. Penguapan, 2. Pembentukan awan, dan 3. Hujan. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci bagaimana siklus air. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman. Nah, di dalam terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air danau, air laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi akibat sinar matahari. Kemudian, tidak hanya air yang di danau, sungai, ataupun laut saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan transpirasi. Kemudian, uap air dari proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang kita sebut dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, presipitasi dapat berupa hujan, es, juga salju. Nah, sebagaimana air dari presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti air sungai, air laut, air danau, dan lain-lain. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi, proses penyerapan ini kita sebut dengan infiltrasi. Jadi, infiltrasi itu merupakan penyerapan butiran air ke lapisan tanah. Nah, jadilah itu maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Maka dari itu, meskipun air yang kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis karena terjadinya siklus air. Oke, jadi itu secara singkat terjadinya siklus air. Oke, materi selanjutnya saya akan membahas materi tentang dampak dari siklus air terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Yang pertama ada dampak negatif. Pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, hutan mempunyai fungsi yang sangat besar untuk kehidupan kita, tentunya dalam kegiatan siklus air. Jadi ketika dilakukan penebangan dan pembakaran hutan, secara otomatis akan mengganggu terjadinya siklus air. Maka nantinya akan mendapatkan air yang tidak layak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya kegiatan yang berdampak buruk terhadap terjadinya siklus air yaitu membuang sampah dan membuang limbah ke air, teman-teman. Jadi, secara otomatis air tersebut akan terkontaminasi baik itu oleh bakteri ataupun zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Jadi, ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Kegiatan selanjutnya yaitu membangun gedung dan lantai beton. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita membuat gedung dan melakukan betonisasi, artinya tidak ada lagi penyerapan air.
Jadi tidak ada tanah untuk menyerap air karena sudah dilapisi oleh semen ataupun beton, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus air. Dampak negatif yang terakhir adalah pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui bahwa udara sangat berperan dalam proses terjadinya siklus air, yaitu menghantarkan awan ke tempat yang lebih tinggi, kemudian meniup awan sehingga menghasilkan titik-titik air dalam bentuk hujan maupun salju. Nah, jika udara tercemar, nantinya air yang dihasilkan oleh siklus air akan terkontaminasi. Jadi, hal itu sangat berdampak buruk terhadap terjadinya siklus air. 4 hal yang dijelaskan itu sangat mempengaruhi terjadinya siklus air, yaitu dalam hal dampak yang negatif. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan manusia yang mendukung terjadinya siklus air? Oke, berikutnya saya akan bahas bersama. Jadi, adapun kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air secara positif. Yang pertama ada melakukan reboisasi. Jadi, reboisasi ini melakukan penghijauan atau penanaman kembali hutan gundul yang telah ditebang. Nah, ketika kita melakukan reboisasi, artinya kita telah mendukung siklus air ini, yaitu kegiatan positif yang dapat mendukung proses siklus air yang benar. 2. Membuat lubang biofori. Lubang biofori adalah lubang serapan air yang dibuat di dalam tanah. Dengan adanya lubang biofori ini akan membantu membuat pori-pori di dalam tanah sehingga tanah dapat menyerap air dengan lebih banyak. Dan lubang biofori ini dapat mencegah terbentuknya genangan air di permukaan tanah dan memperbanyak persediaan air. Ini sangat baik dan mendukung terjadinya siklus air. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika sudah membuang sampah pada tempatnya, kita telah mendukung adanya proses siklus air. Jadi, lingkungannya akan menjadi bersih. Sungai menjadi lebih bersih, maka nantinya kita akan mendapatkan air yang bersih juga. Nah, yang terakhir yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Jadi, pembangunan ruang terbuka hijau ini untuk mengimbangi pembangunan dan pembetonan jalan. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan laju infiltrasi dan memperbanyak cadangan air di tanah.